Ya mungkin suatu saat kalau saya punya duit, saya bikin yang bagus biar seperti teman-teman Pak. Jadi kalau saya orangnya realistis, kok gue sederhana randi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut lagi untuk review kendaraan. Mungkin rekan-rekan juga tahu ya, untuk selera kendaraan untuk off-road itu kan bermacam-macam. Ada yang memang untuk basicnya ada yang dari CY, ada yang dari TAF, ataupun juga basicnya dari Jimmy. Nah, kebetulan saya mau mereview kendaraan yang sudah biasa dipakai untuk event-event resmi. Ada di belakang saya ini. Untuk basicnya kendaraan dari CY. Jadi apa saja modifikasi ataupun juga oprekan yang sudah dikerjakan di kendaraan di belakang saya ini, langsung aja kita tanya pada pemiliknya atau pada suhunya Pak Anto. Dan ini memang untuk kendaraan ini jam terbangnya sudah tinggi sekali, dari mulai event-event regional, event di Yogyakarta, Central Java, sampai yang terakhir kemarin event di Pra-IOX di Malang. Central Java. Oh iya, kemarin terakhir Central Java ya. Gitu rekan-rekan, yuk lanjut saja kita review kendaraan ini. Ini kendaraannya kenapa milihnya kok basicnya bodinya CY nih Pak Anto? Ada kelebihan apa ini kira-kira? Ya, dulu saya dulu kan orang TAF, pemahaman jenengan. Nah, kebetulan habis itu kita kan ada sini juga pakai tubular, orang pernah menang balapan siswi, kalah teknologi, akhirnya buat CR. Lama-lama kan kehujanan anak-anak pada bus bikin mobil yang ada tutupnya. Akhirnya saya karena dulu pernah pinjam punya Grab kok sih itu enak, akhirnya saya nanya katanya saksinya lebih lentur. Nah, akhirnya saya cari bahan CY. Kebetulan saya dapat udah bentuknya udah lampu kotak udah CY, jadi Wrangler jadi-jadian. CY tahun 83. Ya. Mungkin kita mulai dari depan. Jadi untuk bumpernya modelnya pakai model pipa. Ini pakai pipanya pakai berapa ini nih Pak? Kayaknya Nah, 1,5 ya? Ini enggak, ini 1,5 Siemens SH80. Nah, karena saya pengen bikin mobil ini karena dulu targetnya sederhana. Saya udah sama Mas Wahyu Lamban dulu, Pak Anto kita bikin mobil CR yang buat rekaman yang bisa geradakan aman. Nah, akhirnya bikin CY aneh gitu loh. Nah, kenapa kita pakai pipa? Nabrak-nabrak pohon, nabrak batu kan tidak berisiko, tidak perlu repair gitu loh. Nah, untuk pemilihan mesin pun ya kita pakai 14B. Jadi mesin kalau 14B itu mungkin teman-teman agak bingung B series itu apa sebenarnya. Ini 14B ya truk Rino tahun 90 sama Rino ET Dinosaurus sampai 2004 kalau tidak salah. Iya. Itu mesinnya 14B. Yang hanya tenaganya hanya 115 PS. Dan banyak juga nih untuk rekan-rekan yang memang terbiasa fokus di trek-trek off-road berat, mereka swap engine-nya ke 14B ya karena mungkin ada nilai lebihnya Pak. Nilai lebihnya spare part gampang, murah, dimanapun ada ya. Nah ini daerah mesin selain pakai 14B, apa saja ini yang di swap? Nah, ini mulai alternatornya pakai punya siapa? Nah, ini punya alternator apa? Kita 150 ampere. Kalau tidak salah punya Nissan ini limbah lah, 150 ampere. Power steeringnya ini warnanya kita pakai Cherokee. Oke. Radiator pakai 120 PS kalau diesel. Ya. Nah, ini servo sama servonya rem kita pakai Isuzu Elep engkel. Ya biar kita karena cakramnya ini depan 2, kalipernya 2, belakang 1 biar cukup untuk tekanan atau PSI-nya untuk menahan minyak rem itu ya kita pakai yang lebih dari 1 in. Kalau untuk mesinnya kelas standar ini ada pompa bola, ada dinamo AC, kompresor, cuman belum tersambungkan tuh aslinya.
mobil off-road itu ya baiknya tidak perlu pakai AC. Oh ya harus pakai AC sebenarnya. AC alam. Nah, cuman kebetulan itu omongannya yang tidak punya AC. Sebenarnya layaknya pakai AC. Oh gitu ya, layaknya harus pakai AC. Ya. Untuk filter pembuangan udaranya memang juga harus dimaksimalkan naik ke atas ya. Ya, langsung pakai snorkel. Cuman ya kita filternya pakai supermarket. Dan beli di Mas Wahyu yang nyarikan. Zaman dulu ini udah mobil itu barang-barang banyak yang dari tahun di bawah 2010. Oh gitu. Ya, kalau Silent Wind tetap saya pasang di dalam karena dulu saya kadang sering kena pohon, akhirnya kabelnya pada kendor, pada ya biar amannya saya masuk di dalam kabin. Jadi kabinnya termasuk pompa air locker untuk depan saya pasang di ruangan mesin juga. Hanya aki aja yang kita pindah karena nggak ada ruangan lagi, aki kita pindah di belakang, di kabin. Di kabin. Nah, akhirnya kita pindah di sini ada 2 Optima, cuman satunya saya lepas buat mobil harian biar ngisi. Nah, kita kembali ke depan Pak Anto. Ini jelas pakai ban ukuran 35. 35 Delium. Jadi ini pakai ban Delium yang ekstrim. Jadi ringnya ring 15. Ya. Nah ini pilihannya ban Delium kenapa Pak? Karena dulu saya kan agak fanatik dengan Simek, dalam artian Simek itu harganya juga terjangkau, menurut saya di trek juga lumayan sesuai selera saya. Nah kebetulan Simek yang sekarang sudah nggak produksi lagi. Kemarin pas sebelum Prayok Malang itu kita ganti, saya mencoba, saya dokter itu satu tim pada ganti dan yang Delium itu. Cuma berat. Kayak saya, menurut saya ini ban ini berat, jauh dengan Simek jauh. Terus sasisnya ini masih bawaan? Sasisnya masih ori tanpa tanpa penguatnya, masih sasis ori, kebetulan masih utuh. Gardan kita pakai FC 40. Gardannya? Ya, terat-terat juga saya masih standar semua, tidak pakai pilo tidak pakai apa, ya cuman hanya saya ganti cakramnya dulu karena ini bekas ditap, hanya cuma saya pindah ya. Cakram pengereman saya masih pakai punya kol diesel. Cakram? Ya, jadi double kaliper kol diesel. Kalau sekarang sih ya mending pakai yang lain. Oh gitu. Ya, terus untuk pernya bawaan juga atau? Nah, dulu tuh saya tertariknya sini karena sini itu kan lembut pernya. Oh jadi masih bawaan pernya? Enggak, bukan? Nah ternyata setelah kita swap engine pakai 14B, pernya itu nggak kuat. Jadi akhirnya saya kalau belakang dulu saya masih petang sini, depan karena yang ada dulu barang-barang sisa tas, saya masih punya pakai tas GD nih. Campuran tas GD. Ya depan tas GD, belakang sekarang L300. Oke, terus terusnya Ford 2in reservoir. Itu juga sisa mobil-mobil kompetisi. Dan memang kebanyakan juga pakai Ford untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa di trek-trek yang berat ya. Kelebihannya apa pakai Ford Pak? Sebenarnya kalau masalah merek saya sebenarnya nggak fanatik. Ya, cuman kalau bisa ya reservoir, karena saat kita kan tekanan shockbreaker bisa kita sesuaikan dengan pengisian nitronya. Ya, pengisian nitronya tergantung bahan yang kita bawa, tergantung intinya bahan mobil. Jadi bahan mobil treknya seperti apa kita harus sesuaikan. Jadi setiap kita mau off road mau lama ya kita ngisi tekanannya, kita cek. Saya biasanya ini untuk event 5 hari saya isi 200 PSI. Nah ini masih satu tim yang pakai per down, mungkin hanya tinggal saya karena ini mobil yang pertama sendiri. Sebenarnya mau ganti sudah ada itu spring coil sama arm Prado tapi belum sempat masang. Oh gitu. Kita lihat lagi yang di Gardan untuk final gearnya ada perubahan di swap pakai apa Pak? Final kita pakai trial gear itu 737.
Oke. Ya dulu pas mau cari Yukon nggak ada, saat itu Mas Wahyu adanya trail gear ya kita pakai trail gear 737. Depan kita pasangi loker angin loh. Iya. Nah untuk belakang masih pakai Detroit saya, jadi enggak loker angin tapi Detroit. Detroit itu lebih mahal dari loker angin. Jadi ada ganti Detroit. Yang pakai Detroit itu rata-rata sisa-sisa mobil di bawah tahun 2010. Ya. Bawah tahun 2010. Jadi nah ini jok juga bikinan sendiri, cuman saya rangka bikin sendiri, saya coverkan dan tempat Massimo kilometer. Nah biar kita lebih pas saya dengan badan saya. Dulu badan saya masih agak kecil, nggak gemuk kayak gini. Jadi joknya ya lumayan awet nih. Terima kasih Pak Muh, ini covernya udah berumur 10 tahun nih ya. Ya ini sudah 10 tahun nih. Lah aslinya jok apa ini? Ya kita bikin rangkanya. Oh. Ya, biar menyesuaikan badan kita aja. Jadi memang joknya jok buatan ya, tidak bekas jok mobil apa enggak ya? Wah enggak, kalau menurut saya biar plak. Jadi dalam racing kan enggak boleh kita pakai reclining, sebenarnya lebih aman pakai jok bucket. Oh gitu. Nah ini kalau untuk safety bag-nya sudah 4 titik ya ini. 4 titik pakai kru. Jadi saya yang paling ini karena saya lebih seneng apa ya istilahnya kancingannya model kayak gini gampang, kalau kotor juga gampang. Ya unsur safety-nya juga menurut saya agak tinggi ya, saya tetap masih memilih kru ini di badan nggak sakit di punggung. Karena kenyamanannya untuk jok terutama itu kan sendiri-sendiri ya. Kita lihat ke belakang Pak, untuk kaki-kaki belakang sama gardan masih bawaan ya? Ya, gardan FD40. Dalamnya final gear 737. 737 trail gear. Pakai Detroit. Oh gitu. Nah, kalau Sobecker ya sama Avok, depan 10 in, belakang 12 in. Terus spare-nya pakai punyaan L300. Ini antengnya pakai yang 12 ini. 12 cm. Ini long hole. Buat satu buat bahan bakar, satu buat air, buat masak. Juga nah ini winnya belakang juga sudah belakang sama dengan win depan biar kalau ada apa-apa tinggal pindah. Kembali lagi ke bodi Pak Anto, ini untuk roll cage-nya kok lain daripada umumnya ya? Itu memang untuk roll cage-nya ini pemasangannya banyak di dalam ya? Saya aja slider Pak. Jadi kalau fungsinya kalau miring kena pohon ya cukup. Biasa lah ini. Kotor itu setiap mau event ya kita milok, jangan nama warna hitam ya, biar gampang kita cari piloknya. Termasuk juga untuk full stepnya multifungsi. Jadi ini kuat sekali pakai pipa 1,5 in. 1/4 ini. Yang 11. Nah ini dulu saya pakai roll bar biasa yang roll bar dalam, rangkanya terpal pakai rangka desktop. Nah akhirnya saya ganti biar agak luas, roll bar berfungsi sebagai rangka juga. Simple. Nah, ini paling simpel sedunia ini. Cut off juga teman. Hanya cut off, saklar. Nah ini untuk dalamnya rekan-rekan ya, untuk depan. Jadi memang apa adanya. Yang penting asas fungsinya aja. Ya mungkin suatu saat kalau saya punya duit saya bikin yang bagus biar seperti teman-teman Pak. Jadi kalau saya orangnya realistis, kok gue sederhana randikit gitu aja. Transmisinya pakai apa Pak? Transmisinya pakai BU30. BU30 itu apa? Dina tahun 83. Transmisinya? Iya. Karena lampunya kebetulan yang dapatnya itu kemarin ya. Ya tidak ini ya. Waktunya nggak cukup, paling ya kita coba kok bisa cocok. Ya udah pakai itu aja, transfernya tetap pakai FC 42R. Seperti ini rekan-rekan. Nah, ini inverter ya, itu inverternya. Syarat biar kita tetap hidup di hutan, biar masuk juga alat komunikasi ini. Oh itu wajib. Ini monolever win. Winnya monolever. Jadi bagaimana kondisi ataupun keadaan kendaraan yang memang biasa dipakai untuk kegiatan off-road yang ekstrim ataupun kegiatan off-road yang resmi, dan speknya yang ada di belakang saya tadi sudah dijelaskan seperti itu.
Jadi memang untuk Pak Anto kira-kira berapa biayanya kalau ada teman-teman yang mau nanya ya? Tergantung kantong ya. Nggak usah dihitung ya. Nggak usah dihitung beli ya. aja. Kalau ada uang yang penting beli tempelkan ya. Nah, jangan ngomong karo bojo. Dan jangan bicara sama info sama keluarga yang di rumah. Informasi modifikasi CY bermanfaat buat semuanya dan bisa menginspirasi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.